Sudah sejak Februari 2024 lalu, banjir bandang melanda Demak disebabkan jebolnya tanggul Sungai Wulan di mana saat itu ada 4 titik lokasi tanggul yang jebol. Adapun jebolnya tanggul sungai ini telah terjadi 2 kali dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Upaya untuk menutup jebolan tanggul pun telah dilakukan. Ada juga Kementerian PUPR melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas tampungan Sungai Wulan agar saat debit air meningkat air bisa tertampung. Pada Maret 2024, Kementerian PUPR telah membuka lelang proyek untuk program normalisasi Sungai Wulan dengan anggaran sebesar 900 miliar rupiah bersumber dari APBN 2024. Mengutip informasi di laman LPSE Kementerian PUPR terkait proyek tersebut, Sungai Wulan berada di Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Merupakan percabangan dari Sungai Lusi dan Sungai Serang, di mana kedua aliran sungai tersebut bertemu di Bendung Kelambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan kemudian mengalir ke Bendung Gerak atau pintu pembagi Wilalung. Bendung tersebut memiliki 9 pintu air yang mengarah ke Sungai Juwana dan 2 pintu air yang mengarah ke Sungai Wulan. Aliran Sungai Wulan juga mendapat input debit tambahan dari Sungai Gelis. Pada sistem Sungai Wulan, terdapat bangunan pelimpah yang berfungsi untuk mengurangi debit banjir sungai melalui Sungai SWD 1. Permasalahan yang ada pada Sungai Wulan adalah tidak cukupnya kapasitas sungai dalam menampung debit air saat terjadi banjir. Penerima manfaat dari pekerjaan normalisasi ini ialah masyarakat di Kabupaten Kudus, Demak, Jepara, dan Grobogan. Dalam program normalisasi Sungai Wulan ini ada 3 paket yang dilelang. Paket 1, Wulan River Improvement Works and Satrian River Works. Paket ini memiliki nilai pagu paket sebesar 401 miliar rupiah. Lokasi pekerjaannya berada di Sungai Wulan dan sudetan Sungai Satrian di Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Kemudian ada Wulan River Improvement Works Paket 2. Paket ini memiliki nilai pagu paket sebesar 314 miliar rupiah. Yang terakhir ada Wulan River Improvement Works Paket 3. Paket ini memiliki nilai pagu paket sebesar 433,7 miliar rupiah. Lokasi pekerjaan paket 2 dan paket 3 adalah sama, yaitu di Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kudus. Sementara itu, tahapan pelaksanaan yang dilakukan dalam paket-paket pekerjaan ini antara lain pekerjaan persiapan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, pekerjaan Sungai Wulan yang terdiri dari pekerjaan tanah, pekerjaan parapet beton, pekerjaan bronjong, dan pekerjaan lain-lainnya. Lalu kemudian ada pekerjaan sudetan Sungai Satrian yang terdiri dari pekerjaan normalisasi berupa pekerjaan tanah, kemudian ada pekerjaan jembatan berupa pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, dan pekerjaan lain-lain. Lalu ada pekerjaan pintu air berupa pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, pekerjaan mechanical, electrical, dan lain-lain, serta pekerjaan drainase. Kemudian untuk peralatan berat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan paket-paket pekerjaan ini, antara lain adalah eskavator long arm berkapasitas minimal bucket 0,6 meter kubik dan minimal 140 HP, ekskavator standar berkapasitas minimal bucket 0,8 meter kubik dan minimal 130 HP, ponton berkapasitas minimal 25 ton, bulldozer berkapasitas 100 sampai 150 HP, vibratory roller berkapasitas 5 hingga 8 ton, dump truck berkapasitas 6 sampai 8 meter kubik, pile drive plus hammer berkapasitas 2,5 ton, kren berkapasitas 5 ton, dan truk tangki air berkapasitas 4.000 sampai 5.000 liter. Terakhir, untuk kebutuhan tenaga ahli dalam pelaksanaan paket-paket pekerjaan ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada project manager atau manajer proyek dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun dengan sertifikat kompetensi kerja minimal ahli manajemen proyek utama atau ahli utama manajemen proyek konstruksi. Kedua ada site manager, pengalaman kerja minimal 6 tahun dengan sertifikat kompetensi kerja minimal ahli manajemen konstruksi madya atau ahli madya bidang keahlian manajemen konstruksi. Construction Superintendents atau pelaksana konstruksi, pengalaman kerja minimal 6 tahun dengan sertifikat kompetensi kerja minimal ahli teknik sumber daya air madya atau ahli madya bidang keahlian teknik sumber daya air. Yang keempat ada quality control atau ahli kualitas, pengalaman kerja minimal 4 tahun dengan sertifikat kompetensi kerja minimal ahli sistem manajemen mutu madya atau ahli madya sistem manajemen mutu konstruksi. Kelima ada quantity control atau ahli kuantitas, pengalaman kerja minimal 4 tahun dengan sertifikat kompetensi kerja minimal ahli teknik sumber daya air madya atau ahli madya bidang keahlian teknik sumber daya air. Keenam ada surveyor, pengalaman kerja minimal 4 tahun dengan sertifikat kompetensi kerja minimal ahli geodesi madya atau ahli madya survei terestris. Yang ketujuh ada finance manager atau manajer keuangan, pengalaman kerja minimal 4 tahun.
Yang ke-8 ada Environmental Specialist, pengalaman kerja minimal 3 tahun dengan sertifikat kompetensi kerja minimal ahli K3 konstruksi madya atau ahli madya K3 konstruksi. Yang terakhir ada Safety Construction Expert atau ahli K3 konstruksi, pengalaman kerja minimal 3 tahun dengan sertifikat kompetensi kerja minimal ahli K3 konstruksi madya atau ahli madya K3 konstruksi. Waktu pelaksanaan untuk paket-paket proyek ini adalah 720 hari kalender terhitung tanggal mulai kerja sesuai dengan SPMK. Adapun hingga akhir Maret 2024, perkembangan paket-paket proyek ini di laman LPSE Kementerian PUPR ialah sedang di tahap upload dokumen penawaran. Segera setelahnya akan dilakukan tahap pembukaan dokumen penawaran pada 17 April 2024 mendatang. Menyusul pengumuman pemenang dilaksanakan pada 8 Mei 2024. Sispro.co.id merupakan portal web database rantai password konstruksi pertama di Indonesia. Telah diakses lebih dari 24 juta views. Setiap tahun hadir menerbitkan versi buku direktori sebagai referensi kontraktor dan stakeholder lainnya untuk mencari mitra pelaksana konstruksi di seluruh Indonesia. Kehadiran sispro.co.id juga telah ikut mendukung penyelesaian 190 proyek strategis nasional senilai Rp1.515 triliun selama periode 2016-2023 dan lebih dari 2.000 proyek konstruksi APBN di Kementerian PUPR, serta proyek konstruksi APBD pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota setiap tahunnya. Kabar baiknya, di 2024 ini pasar konstruksi di Indonesia masih yang terbesar di Asia Tenggara. Sebanyak 41 proyek strategis nasional direncanakan selesai sampai akhir tahun 2024 dengan nilai total mencapai Rp499 triliun yang terbagi ke dalam beberapa sektor seperti sektor jalan tol, transportasi, bendungan dan irigasi, energi, dan kawasan industri. Belanja negara sesuai APBN 2024 juga telah ditetapkan tercatat sebesar Rp3.325,1 triliun dan diantaranya digunakan untuk sektor layanan dasar dan pangan, bidang konektivitas dan transportasi, hingga sektor energi dan ketenaga listrikan. Dan tak terlupakan juga proyek monumental dan strategis pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang memiliki rencana total anggaran sebesar Rp466 triliun dengan indikasi pendanaan berasal dari APBN, badan usaha atau swasta, dan KPBU. Dalam perkembangannya, Kepala Otorita IKN menyampaikan sampai akhir Januari 2024, total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap 1 dan mulai konstruksi mencapai Rp47,5 triliun dan sudah ada sekitar 350 letter of intent yang diterima oleh OIKN. Untuk mendukung target percepatan konstruksi proyek infrastruktur tersebut, dibutuhkan informasi data rantai password konstruksi yang valid dan update. Utamanya dapat diakses melalui sispro.co.id yang saat ini telah memuat informasi lebih dari 8.000 data perusahaan update dan terklasifikasi lebih dari 200 jenis spesialis bidang konstruksi. Dan sesuai yang telah ditunggu-tunggu oleh stakeholder jasa konstruksi, pada April 2024 ini, sispro.co.id akan kembali menerbitkan buku direktori kontraktor, supplier, dan subkontraktor konstruksi 2024-2025, buku edisi ke-10. Daftarkan perusahaan Anda dan ikuti informasi proyek baru setiap harinya dari sispro.co.id. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!